Dek, besok aku kontrol jantung ya. Beberapa hari ini sakit banget. Kan 2 minggu lalu udah, Mas. Udah tahu uang kita nipis. Kok dipakai terus habis dong uangnya. Lagian ya, Mas, yang dicari itu uang. Uang yang dibanyakin. Bukannya malah penyakit yang dibanyakin. Mas Bagas, Mbak Mutia, biasanya 2 porsi, tapi kecap sama bubunya dipisah. Iya Mbak ini. Nih, Mas. Silahkan Bu. Makin sepi aja jualan lo berdua. Kalau kayak gini, gimana kalian bisa lunasi sewa tunggakan 3 bulan? Kalau nggak mampu bayar, keluar aja, biar dipakai pedagang lain. Bang, jangan dong, Bang. Kasih kami kesempatan sekali lagi ya. Oke, gua mundurin sehari, besok lo bayar. Kalau nggak usah jualan lagi di sini. Bang, kok besok? Kok sehari sih, Bang? Mas, tuh kan, denger sendiri kan? Makanya udah deh nggak usah pakai beli obat. Orang duit aja nggak punya, beli obat. Mas? Ya Allah. Mas! Astagfirullahaladzim. Mas jangan gini dong, Mas. Bagas. Kenapa kamu harus pergi tinggalin Ibu, Nak? Ya sabar ya Bu, turut berduka cita. Saya pamit ya Bu. Ya, berduka cita ya. Yang sabar ya Mbak ya. Mbak Mutia. Sekali lagi saya turut berduka cita ya. Makasih ya. Yang sabar ya, Mbak. Semua utang almarhum jadi tanggung jawab istrinya. Pokoknya harus bayar sekarang juga. Lu gak kasihan apa sama suami lu yang udah mati dikubur, tapi masih punya utang? Jiwa orang mukmin tergantung dari hutangnya sampai semua hutangnya dilunasi. Dan saya yakin istri almarhum pasti akan melunasi semua hutangnya. Namun kondisinya sekarang sedang berduka. Tolong berilah keringanan kepada sesama manusia. Oke, gua kasih waktu lu 1 minggu untuk lunasin semua hutang suami lu. Karunya teuing atunya loba hutang nak. Makanya semasa hidup itu jangan pada banyak-banyakin utang. Lah makanya saya minta gratisan mulu sama kamu, Yen. Kamu juga. Ya eleh.
Berdoalah hanya kepada Allah agar bisa dilepaskan dari semua kesulitan. Emangnya, kalau saya berdoa, masalah hidup saya bisa selesai? Insya Allah, kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Udah, kamu bisa pergi aja nggak? Percuma kamu ceramah kayak gini, kamu kasih tau saya suruh saya berdoa. Utang saya juga tetap nggak lunas kan? Kalau nggak mampu bayar, keluar aja, biar dipakai pedagang lain. Ya udah Bu, kalau gitu Aini langsung berangkat ya, doain semoga hari pertama Aini lancar-lancar di kantor. Iya sayang, pokoknya ibu pasti doain semoga pekerjaan Aini lancar ya cantik. Amin. Sate kambing muda. Ada sate kambing muda, terus bisa pakai lontong juga. Saya mau sate yang ini aja, Bu ya. Itu ada mie ayam Pak. Ibu maunya mie ayam aja. Ini satenya enak loh. Ya Allah, kasihan Mbak Mutia. Sate kambing muda. Sayang, kok bengong? Ayo, nanti terlambat. Iya, Aini berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak. Ya. Umur kita kagak nyangka ya. Ya Allah, tiba-tiba aja tit. Oh, bener pisan tuh Yen. Tuh gimana tuh? Yen, Ya ampun. Lihat loh, Mutia. Ya Allah, kesian bener ya. Masih muda, udah jadi jande. Mana kudu dagang sate sendirian. Ya Allah Yen, masa lo. Mana tempat dagangan diambil orang lagi Yen. gimana kalau kita teh beli aja dagangan satenya Mutia? Setidaknya walaupun nggak bikin hutangnya lunas, Mutia teh dapat duit dari kita. Ayo. Cakep lu. Karunya tuh janda. Pakai duit lu kan? Ya ilah Yen, pakai duit kamu lah. Pakai duit kamu aja, kamu kan banyak duit nak. Hayo atuh, hayo Yen. Lu berdua kebiasaan banget. Makan gratis Yen. Ngutang Yen. Yo. Makan gratis dong. Mutia. Mutia, udah ready belum dagangannya? Udah siap. Kalau gitu kita pesen 1, 2, 3 porsi. Iya, bentar ya. Siap. Aduh enak kalau makan gratis Yen. Gue mau sambil live aja. Iya Yen, sekalian dipromosiin tuh jualannya Mutia. Oh iya bener. Hai guys. Hai guys. Jadi siapa yang pada mau makan sate? Yuk merapat ke tadi yuk. warung sate temen aku. Udah nggak sabar nih, kita teh nungguin satenya guys. Oh ya ampun. Iya Bu, satenya ini buat. Akhirnya datang juga nih satenya. Buat Ayah Atina. Udah semua ya? Udah. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yen, kok udah enak. Lu berasa juga. Tengguna ya Mayen, ih aneh. Mutia, mari lu. Kenapa Bu? Mau bungkus ya? Mau nambah? Ini lu bikin satenya bagaimana modelnya sih? Gua bingung. Perasaan dulu laki lu jualan kagak begini rasanya. Tuh bisa dikunyah, bau perengus. Kagak enak. Pantesan aja dagangan lu sepi. Iya Mutia, kok satenya udah enak toh. Permisi, silakan Bu. Terima kasih ya Mbak. Mbak, saya Lina Mbak. Mbak Lina, terima kasih Mbak Lina. Sama-sama. Lin, lanjutin ya. Ya. Ya, Lina itu bantuin saya di sini.
Ya soalnya belum sanggup kalau misalnya sendirian. Semangat ya Mbak Mutia. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa kembali seperti biasa. Tumben jam segini belum rame. Iya. Lagi sepi banget. Ya kan ibu tahu sendiri Bu Nurul, kalau misalnya di sini tuh gosip tuh cepet banget tersebar ya. Katanya sate saya beda nggak kayak punya Mas Bagas. Enggak kok. Justru menurut Aini rasanya ini masih sama loh kayak dulu. Kalau buat saya sih nggak ada bedanya. Dari dulu dengan sekarang sama-sama enak. Ya udah saya lanjut kerja dulu ya Bu Aini. Selamat makan. Udah biar saya aja. Kamu bersihin situ aja ya. Iya mbak. Mut, kamu lihat kacamata baca ibu nggak? Menurut ibu, kacamata ibu ngapain ada di gerobak sate? Ngapain masih di sini? Cari di dalam dong ibu. Ibu udah cari di dalam tapi nggak ketemu, bantu ibu cariin ya. Aduh ibu. Tanpa ibu pakai kacamata baca, ibu tetap bisa melihat Mutia kan Bu? Ini jelas banget kok Bu, Mutia tuh lagi sibuk. Udah dong jangan gangguin Mutia terus, cari aja sendiri. Capek tahu Mutia. Sabar ya Mbak Mutia. Saya tahu ngerat orang tua itu nggak gampang. Tapi biar bagaimanapun, kita kan harus menghormati orang tua kita. Ya iya sabar sih sabar, tapi kan capek juga kalau ngurusin orang tua kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ayo Mbak Mut, mumpung belanja, inget-inget resep dari Bagas. Apa yang kurang loh? Inget-inget lo. Soalnya sate lu sekarang itu rasanya udah kagak nampol. Nggak kayak waktu ada laki lu dulu. Emang lu kalau bikin bumbu sate, lu cobain dulu kagak sih Mut? Ulu Mutia, kasihan pisan atuh kamu tehnya. Giliran hutang aja dibagi-bagi. Giliran resep rahasia nggak dibagi sama istri. Ini tega pisan si Bagas teh. Iya Bu. Mbak, nih totalnya jadi 55.000. Oh, iya. Pas. Makasih ya Mas Dani. Sama-sama Mut ya. Duluan ya Bu. Iya Mut. Emang bener-bener nih pada ya semuanya. Beli kagak, bikin 4 dong. Astagfirullahaladzim. Lu kata kita laler ijo main geprak aja. Lagian ibu-ibu tuh pada tega banget. Orang lagi berduka, tuh Mbak Mutia tuh baru berduka. Kalau nggak bisa bantu apa-apa, mendingan pada diem. Nggak usah pada komen yang bikin sakit hati, ngerti gak? Mut, ibu kan mau masak nih. Mau masak nasi, tapi kok berasnya kosong ya di tempatnya? Emang kamu belum belanja? Bu, kalau semuanya Mutia ngurusin ya nggak bisa dong kayak gitu Bu. Ibu kan lihat sendiri nih sekarang. Mutia tuh baru kelar belanja, langsung ngurusin dagangan buat nanti sore. Ya, maafin ibu. Kalau kamu mau bantuan ibu, kamu tinggal kasih tahu aja. Ibu akan bantu apa aja, Nak. Pokoknya, kalau emang ibu masih mau tetap tinggal di sini, ya ibu bantuin Mutia. Jangan cuma bisa nuntut aja ini itu segala macam. Ini, potong-potong. Ini juga nih, lanjutin tuh. Lihat kacamata baca ibu nggak? Menurut ibu, kacamata ibu ngapain ada di gerobak sate? Tanpa ibu pakai kacamata baca, ibu tetap bisa ngeliat Mutia kan Bu? Ini deket banget loh Bu, Mutia tuh lagi sibuk. Aini,
Anak ibu kenapa? Kok bengong sayang? Anak ibu lagi mikirin apa sih? Kenapa tadi kue tatarnya berapa Bu? 50 ya? 50 apa 100 tadi? 50 ya? 50 kue tart sama apa? Bukan itu. Kamu kenapa? Harus buru-buru kembali ke kantor ya? Jam istirahatnya pendek. Bukan Bu, ini kan juga lagi jam makan siang, nggak apa-apa kok. Cuman ini kepikiran sama Mbak Mutia, Bu. Ini tiba-tiba dapat firasat buruk tentang Mbak Mutia. Ini takut, Bu, kalau Mbak Mutia nekat. Kita doain aja Mbak Mutia ya. Dan kita kan juga bisa support Mbak Mutia dengan beli dagangannya. Insya Allah kalau rezekinya berjalan, dia akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya sayang? Nggak ada yang mau beli apa? Ribet banget. Apa yang salah ya? Padahal tuh racikannya udah sama. Takarannya juga udah sama semua. Sama kayak Mas Bagas biasa buat. Tapi kok beda ya rasanya? Mungkin kecapnya kali Bu. Atau mungkin arangnya yang beda. Sama kok, Lin. Makanya heran banget apa yang bikin beda ya? Masa dari tadi pagi buka sampai sekarang 2 porsi doang yang laku? Gimana coba? Ya Allah, kalau segini doang mah, buat modal aja nggak nutup. Mas, aku udah gak kuat lagi, Mas. Aku capek, aku gak mau hidup kayak gini. Semenjak kamu gak ada, hidupku tuh makin kacau, Mas. Aku gak kuat kalau kayak gini, Mas. Aku benar-benar gak bisa hidup kalau kayak gini. Mas, tolongin aku tuh butuh kamu. Kalau kayak gini, aku mau ikut kamu aja. Lu yakin Pak, ngerjain gini kita bisa kayak mendadak? Gua takutnya sih kesamet iya, kayak kagak Pak. Lu itu jangan sembarangan ngomong ya. Lu percaya aja kenapa sih? Dukun tingkir itu nggak pernah gagal bikin orang kaya raya dalam pesugihan. Dukun tingkir? Pesugihan? Siapa tuh? Siapa lu? Siapa lu? Hah? Enggak. Siapa lu? Aduh. Siapa yang nyuruh? Lu pasti mau ganggu ritual kita kan? Ya enggak lah. Ngapain juga ya saya ganggu ritual orang? Justru saya tuh mau minta diajarin pesugihan. Ya, soalnya saya tuh mau jadi orang kaya raya, terus saya udah
udah gak mau lagi hidup melarat. Kalian bisa nggak tolong anterin saya ke dukun Tingkir? Tanah kuburan ini kamu campur dengan air untuk memandikan gerobak satemu malam ini. Masih tanah yang sama. Kamu rendam untuk merendam semua tusukan sate yang akan kamu gunakan untuk menusuk daging. Kalau ada pesaing kamu yang ganggu, kamu boleh bakar semua tanah kuburan ini di tempat orang yang berjualan itu. Apapun yang akan terjadi setelah kamu memandikan gerobakmu itu dengan tanah kuburan, jangan keluar. Gak boleh lihat. Aduh, gimana dong nih? Mutia, lihat di luar sana. Ada orang yang merusak gerobak kamu, nak. Coba deh. Ya Allah, gimana nih? Ya Allah. Ibu, udah. Ih, ngapain sih, Bu? Udah, orang nggak ada apa-apa kok, Bu. Beneran ada yang rusak kok. Udah, nggak ada, Ibu. Ibu tuh halusinasi, Ibu ngantuk ya, udah malam. Tapi itu kan Ibu, udah dengerin Mutia deh. Ibu tidur sekarang ya. Udah, tidur ke kamar. Semoga besok bisa berhasil. Terwujud semua. Bisa harus bagus. Jadi orang kaya. Suara apa ya? Loh, Mutia, kok gerobaknya nggak apa-apa, nak? Padahal semalam ibu lihat ya, gerobaknya tuh hancur banget, rusak banget. Ngigo kali. Nih ya, Bu, Mutia kasih unjuk. Tuh, nggak apa-apa kok, masih aman. Nggak ada yang rusak. Nah, tapi ibu yakin semalam itu rusak banget. Udahlah, Bu. Yang penting itu kan sekarang gerobak itu bisa dipakai buat jualan, bisa maju, mundur. Nggak kenapa-kenapa. Ibu bantuin Mutia ya. Soalnya Lina hari ini nggak bisa dihubungin. Iya ya, nak. Ibu pasti bantuin.
Semoga pesugihan ini bikin aku kaya raya. Mbak, teh satu porsinya, Mbak. Oh iya, boleh. Pakai lontong nggak, Mas? Pakai lontong, Mbak. Oke ya. Tapi sebentar ya, Mas ya. Iya. Mbak, saya pesan satu porsi juga ya. Iya, Mas. Pakai lontong ya? Iya, pakai. Mbak, saya 2 porsi, Mbak. Oh iya, Bu. Tapi sebentar ya, Bu ya. Masih dibakar dulu satenya, Bu. Bu, ayo dong, Bu. Saya udah lapar nih. Iya, sebentar. Sebentar ya. Ibu! Kan Mutia itu nyuruhnya, ibu itu layanin pembeli, bukan yang ngipas sate. Ngipas sate itu urusannya Mutia. Sekarang kalau rasa sate berubah gimana? Ibu mau tanggung jawab? Iya. Loh, Jen, kok warung satenya Mutia rame begini? Palingan juga bakar duit, bagi-bagi gratis, biar yang lihat nih seolah-olah warungnya rame, terus dia penasaran jadi ikut ngantri deh. Yen. Tapi iput mah walaupun dikasih gratis nih. Teu nah sate nage hoream teuing. Kalau ini mah bukan aroma bakar duit dah. Ini mah gua pik aroma sate. Bikin perut gue jadi keroncongan. Oh, Yen. Loh, ini kayaknya beda, Yen. Gimana kalau kita teh cobain aja dulu satenya Mutia? Lapar pisan. Hayu atuh Yen, kamu duluan. Tia, Mau berapa porsi, Bu? kita pesen 3 porsi. Pakai lontong? Pakai. Oke, ditunggu ya, Bu. Ibu, kok malah nyantai sih, Bu? Itu dilayanin dong, Bu, pelanggannya. Sama dibersihin tuh, kotor tuh. Iya. Mbak Mutia, satenya enak ya. Gini dong, pasti udah tahu resepnya Mas Bagas. Ini malah lebih enak dari resep Mas Bagas. Pokoknya aku nggak mau makan sate lagi di tempat yang lain. Masya Allah, dagangannya Mbak Mutia semakin rame aja, Bu. Iya, Ibu bersyukur akhirnya Mbak Mutia bisa bangkit dari keterpurukan. Duh, ini bau satenya enak banget. Kita mampir beli dulu yuk. Boleh. Mbak Mutia, kita mau pesan dulu porsi makan di sini bisa? Bu, aduh maaf banget ya, Bu ya, tapi satenya udah habis. Lontongnya juga udah habis. Ya maklum deh, soalnya lagi rame banget, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Belum rezeki saya dengan Aini hari ini. Tapi lain kali kita makan di sini ya. Justru Aini sama Ibu ini bangga banget loh ngelihat dagangan kamu sekarang serame ini. Iya. Aini, ayo kita pamit sayang. Ya, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Bu, maaf ya. Mutia, ini tusuk satenya kan masih banyak. Di dalam daging juga masih ada. Kok kamu bilang habis? Bu bisa diem nggak? Diam aja. Dagingnya sih masih ada. Tapi tusuk satenya yang udah direndam air tanah kuburan udah habis. Tapi Bu masih pengen makan sate, Nak. Bu, gimana kalau sate itu aja? Iya, boleh juga. Kita beli yang itu aja ya. Sate apaan ya? Bang, ini sate apaan nih?
Lu udah masak gosong, alot lagi. Tadi pas saya masak nggak apa-apa, Bang. Lu nih, lu cobain sendiri nih. Lu cobain. Iya, Bang. Maaf, Bang. Saya bikin yang baru, Bang. Ah, sama aja. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau emang nggak suka sama satenya, jangan dimuntahin seperti itu di depan penjualnya. Gini aja. Biar adilnya, lu ganti duit gua 10 kali lipat. Jaga-jaga, siapa tau gua masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Mas, nggak boleh gitu. Nggak boleh menjolemin orang lain, kan kasihan. Udah, gua nggak mau tahu. Mana sih bayar? Buruan. Udah ini, Bang. Lantai dalam bener. Ya, Bang. Enak nih makan sate nih. Mbak, satenya habis ya? Wah, nggak kebagian nih kayak saya. Iya nih, udah habis semuanya. Lontongnya aja sampai habis. Lina kemana, Mbak? Gak bantuin jualan? Lina. Oh itu. Katanya dia tuh diterima kerja di luar kota. Sedih sih sebenarnya ditinggal dia, tapi ya mau gimana, mungkin itu yang terbaik buat dia. Mutia, bukannya kamu bilang sama ibu kalau dia nggak bisa dihubungi? Udah bisa dihubungin kok. Ya udah kalau gitu Mbak, Bu Mariani, Dani pulang ya, besok nyobain. Mudah-mudahan masih kebagian tuh satenya ya. Mutia, ibu mau nanya ya. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyiin ya dari ibu? Hah? Nggak ada. Kenapa emangnya? Karena semuanya kelihatan nggak wajar. Tiba-tiba warung sate kita itu rame banget. Nggak wajar kan? Mutia heran deh sama ibu. Justru ibu tuh harusnya tuh bersyukur dong kalau misalnya warung kita itu bisa rame. Sekarang ibu coba pikir ya, kalau misalnya kita nggak ada pembeli, sate Mutia nggak laku, terus kita mau makan pakai apa? Ibu mau makan pakai apa? Bisa nggak? Ibu tuh cukup bantu Mutia aja, nggak usah jadi beban. Kalau emang masih mau tinggal di sini sama Mutia, bantuin Mutia, nggak usah banyak nanya. Saya berharap hari ini dagangan pada dibeli, jangan cuma diliatin-liatin doang. Assalamualaikum, Pak Haji, Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Bu Nurul. Bu Nurul. Udah ke warung satenya Mbak Mutia belum? Wah, mendadak rame Bu Nurul. Kita bertiga dari sana loh kemarin. Oh, pantes. Saya semalam kehabisan. Ternyata Butut sama the geng-gengnya ini yang ngabisin. Bu Nurul, padahal Dani udah ngiler banget semalam ngebayanginnya. Ya elah Dan, hidup lu surem amat sih. Timbang sate aja kagak kebagian. Bagaimana sama cintanya Aini? Sembarangan Bu Yeyen. Dani bukan nggak kebagian cintanya Aini, tapi ini semua masih dalam proses pembuahan. Begitu buahnya sudah mekar, sudah ada buahnya baru tinggal petik gitu. Barangan. Bu Yeyen, Butut, Put, memang tadi malam saya juga ke sana. Antri tapi nggak kebagian. Katanya bener-bener enak ya ternyata satenya. Kasihan pisan atuh Bu Nurul teh. Pokoknya nama Bu Nurul teh harus nyobainnya satena Mutia. Dijamin endolita, endes pisan pokoknya mah. Lihat mulutnya tuh. Udah monyong-monyong aja. Bu, lihat Ibu. Ini udah pasti ngegibah, udah 1000% ngegibah. Eleh Dan, bentaran dulu ngapain nih? Departemen Penerangan Warkamsi mau ngomong dulu, jangan dipotong. Iya. Bu Nurul, jangan-jangan nih si Mutia itu pakai pesugihan. Soalnya warung itu mendadak jadi rame gitu, Bu. Ibu-ibu,
Kita itu harus husnuzon. Jangan terus-terusan berpikiran yang negatif. Mungkin aja bener hasil kerja keras. Karena kan setelah ditinggal almarhum suaminya Pak Bagas, dia bener-bener serius mau jualan. Dan alhamdulillah sekarang jadi laris dagangannya. Betul tuh Bu Nurul. Nih makanya nih ibu-ibu nih sukanya suzon aja nih. Emang nih cocoknya bukan departemen penerangan, tapi departemen mati lampu. Alias gelap. Yalah, mentumbenan sih bibir lu longcar bener. Makan apa sih lu semalam? Bukan begitu. Kali ini Ibu setuju sama Nadani. Ya mungkin memang usahanya itu lagi diridoin sama Allah. Jadi rame. Lah Bu Nurul tenan loh. Tiba-tiba mendadak rame. Tiba-tiba mendadak enak. Tiba-tiba mendadak perut saya kenyang. Kan gak masuk akal toh. Tah, bener pisan eta teh Bu Nurul. Masa tuh kita teh cuma nyium asapnya doang, udah tiba-tiba lapar, tiba-tiba pengen makan di tempat gitu. Ya itu memang dasarnya pada lapar. Apalagi modelan butut nih. Kapan kagak laparnya? Ya Allah, ini air rendamannya kenapa kotor banget ya? Harus cuci semua nih, udah jorok. Kemana? Ibu! Ibu! Ini kenapa air rendamannya dibuang? Ibu tuh seide sama lancang ya? Jangan sentuh apapun kalau aku nggak nyuruh ibu. Ibu kan cuma buang air rendaman yang udah kotor. Kamu nggak harus semarah itu kan sama ibu. Emangnya itu air apa, nak? Ya air rendaman tuh sekate lah ibu. Cuma Mutia nggak suka aja kalau misalnya ibu tuh lancang kayak gini. Kalau nggak disuruh main ngakuin aja. Nah, tolong kamu jujur ya sama ibu. Air rendaman yang udah keruh itu bukan bagian dari ritual pesugihan kan? Kalau iya kenapa? Kalau Mutia ngelakuin pesugihan kenapa? Masalah buat ibu? Astagfirullahaladzim, nah Mutia anak ibu. Nah ibu mohon, tolong kamu jangan lakukan hal yang melanggar hukum agama ya nak ya. Kita harus cari rezeki yang halal. Nah, almarhum Bagas juga gak akan suka kamu melakukan semua ini. Ibu mohon. Bu, aku itu bukan anak ibu. Dan gak usah bawa-bawa Mas Bagas. Dasar beban. Kebuang percuma kan air tanah kuburannya? Lebih baik perempuan tua ini gak usah ada lagi supaya gak ganggu. Aini? Hai Mbak. Udah mau ke kantor? Habis ketemu sama customer mau pulang dulu makan siang sama ibu. Oh, Wah semakin rame ya. iya. Ya, semoga bisa seterusnya rame kayak gini ya. Kayak kemarin-kemarin. Amin. Oh ya, ini saya udah siapin buat ibu kamu sama buat kamu satenya. Kan semalam nggak kebagian. Nggak usah repot Mbak. Ya ampun justru aku sama ibu itu seneng banget kalau ngeliat dagangan yang Mbak Mutia serame ini. Ya nggak ngerepotin dong. Kan kamu udah jadi pelanggan setia. Lagian udah disiapin kok. Bentar ya. Nah, yang satu untuk kamu, satu buat ibu kamu. Udah ada lontongnya juga.
Astagfirullahaladzim. Mbak, terima kasih. Kalau gitu Aini langsung pamit pulang ya. Ya, mari. Hati-hati ya. Bentar ya Bu ya. Bentar ya Mas. Aduh, tinggal tusuk sate yang tadi dicuci Ibu lagi. Aman gak ya kalau pakai yang ini? Bu, ini satenya ya. Iya, makasih. Iya. Tunggu sebentar ya, Bu. Sabar. Iya, Bu. Mbak, ini kenapa dagingnya masih mentah? Mana bau lagi? Coba, ayo. Maaf, Bu. Biar saya ganti yang baru ya. Bentar ya, Bu. Ih, sialan. Semua gara-gara dicuci sama Ibu. Bisa kacau nih semuanya. Mas, duduk aja dulu ya Mas ya. Ini masih antri. Mau dibungkus atau makan sini Mas? Berapa porsi? Kita tidak akan pernah bisa mendapat hasil yang baik jika segala sesuatu dilakukan dengan cara yang tidak baik. Lo tuh ngapain sih ceramah mulu? Udah kayak mau ikutan lomba dai aja. Gue tuh cuma pedagang sate. Cuma juga diceramahin. Gak bikin dagangan gue laku. Terus selesai pergi. Astagfirullahaladzim. Kenapa sayang? Satenya mentah, Bu. Mentah? Enggak kok. Ini matang satenya. Ini cobain deh. Ibu jangan dimakan. Tapi masih banyak loh ini, Nak. Saya mau bazir. Tapi Ibu lebih percaya sama firasat kamu. Bu, Aini yakin banget. Pasti ada hal buruk yang Mbak Mutia lakuin. Kalau saya bisa mempersembahkan tumbal lagi, kira-kira usaha saya bisa semakin untung nggak ya, Pak? Semakin kamu banyak tumbal, semakin banyak keuntungan buat kamu. Oke, Pak. Kalau gitu, saya akan siapkan tumbal lagi supaya usaha saya bisa semakin sukses. Malam ini, siapa yang akan kamu tumbalkan? Aini, sayang, Ibu, mau kemana, Nak? nanti Aini jelasin sama Ibu. Aini pergi keluar sebentar ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, sayang. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun dengan Aini. Ya Allah, lindungilah Aini dimanapun Aini berada. Aku nggak boleh membiarkan Mutia melakukan ini.
Siapa? Siapa ya? Siapa? Assalamualaikum. Bu Mariani. Aini? Mbak Mutia. Kamu ngapain di situ? Kok panik gitu? Aini mau ketemu sama Bu Mariani. Emangnya ibu kenapa? Aini punya firasat buruk aja sama Bu Mariani. Firasat buruk? Ibu baik-baik aja kok, perasaan kamu aja kali. Siapa kamu? Siapa kamu? Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Ibu. Ibu, ya Allah, ibu kok jadi kayak gini sih, Bu? Astagfirullah, ibu. Bu, ibu bangun. Ibu bangun, jangan tinggalin Mutia, Bu. Ini salah aku. Aku terlambat datang. Aku jadi nggak bisa selamatin Bu Mariani. Aini, Jidan. Aku gagal, Jidan. Seharusnya setelah aku mendapat firasat, harusnya aku bilang sama Bu Mariani. Kalau aku bilang mungkin gak akan seperti ini kejadiannya. Aini dengerin aku. Aku tahu kamu ngerasa bersalah. Tapi kamu nggak bisa nyalahin diri kamu sendiri. Kadang kita merasa firasat yang kita dapat itu bisa merubah sesuatu. Tapi kita nggak bisa mencegah takdir yang sudah ditakdirkan. Tapi aku tetap aja ngerasa bersalah, Jidan. Aku ngerasa bersalah atas kematian Bu Mariani. Hidup dan mati itu urusan Allah. Sekeras apapun kita mencoba, sekeras apapun kita berusaha, nggak ada satupun dari kita yang bisa mengubah takdir. Mungkin ini sudah menjadi takdirnya Ibu Mariani. Dan itu bukan kesalahan kamu. Aini, kamu lagi ngapain? Kamu tuh ngagetin aku. Abisnya kamu aneh banget kayak lagi nyelidikin sesuatu. Air putihnya ya, Mas. Bu, terima kasih. Menyelidiki apa tadi? Enggak, Mbak. Ini tadi Dani salah dengar. Oh ya, satenya masih ada kan, Mbak? Ini mau pesen satenya. Masih dong. Tapi nunggunya agak lama ya, soalnya masih ngantri. Oh ya, nggak apa-apa kok. Oh ya, Mas Dani, kira-kira ada kenalan yang mau kerja nggak ya? Soalnya saya tuh lagi butuh karyawan sekarang. Pas banget, Mbak. Saya ada sepupu yang pas banget lagi nyari kerjaan. Oh, bagus dong. Tapi bisa kerja hari ini nggak? Coba saya telepon dulu kali ya. Assalamualaikum, Min. Nih, ini ada kerjaan Min di warung satenya Mutia.
Iya, cuman kerjanya mulai sore ini. Mau nggak? Bener? Ya udah nanti gue kirimin alamatnya ya. Oke. Waalaikumsalam. Mbak, alhamdulillah. Sepupu saya namanya Yasmin. Nanti dia bisa langsung ke sini. Ya udah bagus kalau kayak gitu. Kasih ya. Dani. Kamu seriusan mau ngajak sepupu kamu kerja di sini? Yakin? Soalnya dia emang lagi butuh banget kerjaan ini. Najidan, Ya, ini ibu titip ya buat anak-anak yayasan. Mudah-mudahan pada suka. makasih ya Bu. Saya pamit dulu. Ya. Ini. Kamu mau kemana? Oh, mau bawa kue ke anak-anak di yayasan. Oh, aku boleh nggak minta waktu kamu sebentar? Aku ngerasa ada yang aneh Zidan sama sate bikinan yang Mbak Mutia. Aku ngeliat bayangan-bayangan aneh. Apa jangan-jangan bener kali ya yang dibilang sama Ibu Yaya dan kawan-kawan kalau Mbak Mutia itu ngelakuin pesugihan? Sebaiknya kamu jangan percaya sama gosip-gosip seperti itu. Ikutin dan percaya sama intuisi kamu. Ya udah, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Kamu sepupunya Dani ya? Iya betul, saya Yasmin. Mutia. Oke bagus. Kalau gitu kamu bisa langsung kerja sekarang. Apapun yang saya kasih tahu harus kamu turutin ya. Siap Bu. Oh iya, supaya kamu gak usah keluar uang lagi untuk bayar kosan, kamu tinggal bareng saya aja ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Iya sama-sama. Kayak gini ya, biar ngeresep nanti dia bumbunya. Iya Bu. Kalau panggangan saya belajar juga Bu. Nggak usah. Khusus untuk urusan bakar sate, itu biar saya aja ngelakuin. Jadi kamu jangan pernah nyentuh ke arena sana. Iya Bu. Yasmin, Iya Bu. ada pelanggan nih. Oh iya iya. Nih, dipotong-potong, terus habis itu langsung ditusukin juga ya. Iya Bu. Yasmin, Bu, nih gaji kamu minggu ini. Maaf Bu, gaji aku cuma segini. Kenapa? Kurang? Kamu tuh udah saya kasih tinggal loh di rumah saya. Dan kamu juga bebas makan apapun. Saya nggak minta bayaran. Alhamdulillah cukup.
Makasih banyak ya, Bu. Bagus. Ya udah lanjut kerja lagi. Yang bersih ya. Aku harus kuat. Aku nggak boleh ngecewain Mas Dani yang udah nyariin aku kerjaan. Alhamdulillah, semakin hari pesanan kita semakin naik ya, Bu. Pantesan aja Ibu semakin kerepotan nganterin pesanan. Bu, gimana kalau Aini ada waktu di luar kantor, Aini anterin pesanan catering juga bantuin Ibu? Jangan sayang, Aini fokus aja kerja. Insya Allah Ibu bisa kok sendiri. Aku nggak boleh kelewat buat ngerjain ritual mandiin gerobak supaya penglarisnya tuh nggak hilang. Permisi, saya sudah menjalankan semua ritual arahan dari Dukun Tingkir. Tolong bantu saya supaya sate saya bisa lebih laris lagi dan semakin laris. Saya yakin kalau kamu penunggu gerobak sate saya sudah datang. Terima kasih. Terima kasih, saya janji. Saya nggak akan pernah telat ritual. Kalau boleh, izinkan saya untuk melihat sosok Anda. Astaga! Kamu lagi sih? Aduh, tunggu deh, ini kamu tuh nggak ada kerjaan lain apa selain ngurusin saya mulu? Emang kamu tuh siapa sih, ha? Malaikat. Tugasnya nyatetin terus apa yang saya lakuin, iya. Semua yang kamu lakukan adalah perbuatan musyrik dan sangat dibenci oleh Allah. Kalau kamu bersedia, saya siap membantu kamu untuk keluar dari semua jeratan iblis. Ih, berisik! Pergi nggak sana? Kok nggak ada sih? Ih. Hah? Kok jadi dingin gini, saudara? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa itu? Astagfirullahaladzim. 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 Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Man zallazi yasfahu indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhittuna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masak apa ibu? Ini biasa untuk salam nih. Balik iya. Mutia. Mbak Mutia. Kasih. Ibu, kebetulan saya itu minggu depan dapat orderan catering dan klien saya itu pengen pesen sate. Kalau saya pesen gubukannya dari Mbak Mutia, kira-kira bisa nggak? Oh, mau dong Bu, bisa banget malah. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Alhamdulillah. Bu Nurul apa lagi? Itu tadi ya dibungkus ya, sayur asemnya. Bu, pesanan di warung kita lagi banyak banget. Yang stok harian aja nggak cukup. Nanti kalau lagi ini nggak kepegang gimana, Bu? Ya itu kan urusan kamu yang kerjain, bukan urusan saya. Iya. Apa ada masalah, Mbak Mutia? Oh, enggak Bu. Ini tadi Yasmin cuma ngasih tahu aja apalagi yang harus dibeli. Masih banyak lagi. Iya Bu, ya kan? Iya Bu. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Yasmin, kamu gimana kerjanya sama Mbak Mutia? Kok aku lihat kamu semakin capek sih? Ya, kerjaan aku lancar-lancar aja, Kak. Terus, kamu sempat ngerasain ada hal aneh nggak di rumahnya Mbak Mutia? Kok Kakak bisa tahu? Sebenarnya aku ngerasa ada yang aneh, Kak, di rumahnya Bu Mutia. Tapi Oke, kalau gitu aku minta bantuan kamu untuk menyelidiki sesuatu. Menyelidiki apa, Kak? Kamu tahu kan, kipas yang dipakai Mbak Mutia untuk ngipas sate. Aku minta kamu selidikin kipas itu. Oke. Yasmin, ayo. Iya Bu. Siap ya. Hati-hati ya. Mas Dani, ini jadi berapa semua? Jadi sayur kangkung 22. Ini nih, tomat. Oh iya, Terus dapat. sama, ini satu lagi deh, nih. Dapatin aja ya 20.000. Oke, ini ketinggalan nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ih. Coba bunyi sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungi hamba-Mu dari segala gangguan setan yang terkutuk. Wa ma arsalna illa mubasysyirin wa munzirin. Faman Wallazina kazal. Yasmin! Kamu tuh lagi ngapain sih?
Maaf Bu, saya lagi ngaji. Soalnya perasaan saya nggak tenang Bu. Aduh, alasan aja deh kamu tuh. Lihat di tangan saya luka kayak gini. Masih Bu. Udah, sekarang cepetan kamu taruh, terus kamu langsung potong daging tuh di dapur. Iya Bu, ya. Becus banget sih kerjanya. Kata Kak Aini, ada yang aneh sama kipas itu. Tapi gimana caranya ngecek kalau dipegang sama Bu Mutia terus? Si Bu. Ya. Ya ampun, maaf ya Bu, nggak sengaja. Kamu tuh kalau kerja tuh bisa hati-hati nggak? Maaf Bu, maaf. Menang apa? Kok bentuknya aneh gitu? Astagfirullahaladzim. Ini kan rambut. Lagi ngapain? Anu Bu, saya takut satenya gosong jadi saya coba kipasin. Lain kali hati-hati ya. Udah urusan kerjaan kamu. Iya Bu. Kamu pikir saya nggak tahu kamu lagi ngecek-ngecek kipas ini? Siap-siap aja kamu, Yasmin. Yasmin, Kak, aku udah nyelidikin kipas yang kakak curigain itu. Kamu ngeliat sesuatu ada yang aneh nggak sama kipas itu? Iya Kak, ternyata kipasnya tuh dililitin sama rambut gitu. Lilitan rambut? Wah, berarti fix banget. Ada yang nggak beres sama warungnya Bu Mutia. Terus aku harus ngapain Kak? Mbak Mutia? Mbak Mutia mau kemana? Ini mau nganterin pesanan ibu kamu. Ibu kamu ada di rumah kan? Ada kok Mbak, tadi habis teleponan. Ya udah kok kayak gitu, biar saya antar langsung aja ya ke rumah kamu. Iya boleh. Kamu ngapain di sini? Kamu udah beres kerjaannya? Iya Bu, ini baru mau ke kedai. Sih. Yasmin, aku boleh minta nomor telepon kamu nggak? Ya sewaktu-waktu kalau aku mau pesan sate tinggal chat kamu. Iya Kak. Ya. Oh yaudah. Yasmin, nanti kalau ada apa-apa kamu kabarin aku ya. Jaga diri kamu baik-baik. Kalau gitu, Aini duluan ya Mbak. Mari. Mereka udah tahu terlalu banyak. Yasmin harus secepatnya disingkirkan.
segala karedok loncat di dahar. Jadi we harus nyari obat sakit perut malam-malam. Habis ngapain itu si Mutia dari rumah dukun? Ieu mah wajib divideokeun ngarahnya ho sakabeh warga teh. Benang si aku urang mah tingalikeun, ieu mah kudu disebarkeun ka warga. Tadi tenek naon? Neangan obat sakit perut heula. Yasmin, tolong anterin saya beli daging dong. Saya kan udah belanja banyak, Bu. Lagi pula bukannya toko daging udah tutup ya jam segini? Ya kita pergi lah ke toko lain. Kamu tuh kenapa ya? Dikasih tahu malah ngeyel. Aneh deh. Udah deh, pokoknya sekarang kamu cepet beres-beres temenin saya. Ya Bu, maaf. Saya siap-siap dulu ya Bu. Ya cepetan, sekalian saya juga ada mau pergi dulu. Kamu ikut nemenin saya. Iya Bu. Saya tunggu di depan. Tah tingali video ieu teh bukti nyatanya kalau si Mutia teh baru keluar dari rumah dukun Kitingkir. Sok naon deui kalau dia teh bukan pesugihan. Sok tingali tah, sok tah. Tuh, apa gua kata juga. Makanya gua mah kagak pernah bilang yang hoak-hoak, bener gak? Walah, belgedes. Malah satenya udah tak makan, enak lagi. Ulu, ari manehnya dahareun we di pikiran. Kalau gitu kita harus temuin Mbak Mutia sekarang juga. Dan Yasmin juga harus keluar dari rumah Mbak Mutia sekarang juga. Ayo udah, ayo. Ayo. Bu, sebenarnya kita mau kemana ya Bu? Yasmin, apa yang kamu tahu tentang saya? Maksudnya tuh? Jangan bohong. Saya tahu kok. Selama ini kamu itu udah diam-diam menyelidiki warung sate saya. Gini Bu, sebenarnya saya berusaha buat gak mikir aneh-aneh. Tapi, apa benar Ibu melakukan pesugihan? Iya. Dan kamu yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Termasuk mertua saya. Assalamualaikum. Mutia, keluar Mutia. Gak ada orangnya. Aduh, Yasmin kemana lagi? Aduh, bagaimana kalau kita samperin aja ke rukonya? Yuk. Yuk, ke rukonya aja. Rukonya juga tutup, orangnya juga nggak ada. Nomor yang Anda tuju tidak dapat. Ya Allah. Yasmin, kamu di mana? Aduh, karunya teh atuh kemana si Yasmin teh? Kemana sih? Yaudah kalau gitu kita cari lagi ya. Yuk kita cari lagi aja. Ayo. Inilah persembahan untukmu. Min, di mana lu, Min?
Yasmin! 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 Tidur? Yasmin kenapa? Kok Yasmin bisa seperti itu? Tadi Mutia mau nyakitin dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Iya udah kalau gitu langsung bawa ke rumahku aja. Iya, yuk. Ayo. Ya Allah. Yasmin, bangun nak. Bangun. Bangun nak. Min. Alhamdulillah. Minum dulu. Oh iya. Minum dulu, Min. Lu habis dari mana sih? Kok bisa sampai pingsan gini? Ternyata Bu Mutia beneran ngelakuin pesugihan. Aku gak sengaja nemuin bukti pesugihannya. Aku hampir jadi korbannya. Astagfirullahaladzim. Dia bawa aku ke tempat sepi. Terus dia bilang kalau aku bakal jadi tumbalnya. Sama kayak karyawan sebelum aku. Dan mertuanya juga. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan ya Mbak Mutia. Demi harta dia jadi gelap mata. Ini nggak bisa dibiarin. Aku akan kumpulin warga. Kita harus tangkap buat minta pertanggungjawaban Mutia. Ya, malam ini dia gagal jadiin Yasmin tumbal. Bisa jadi dia nyari tumbal yang lainnya. Jadi kita harus cepet cari Mutia dan tangkap dia. Ha! Kegagalan malam ini kamu memberikan tumbal sangat fatal bagi kamu. Iblis akan marah. Bukan hanya harta kamu, tapi nyawa kamu akan terancam. Terus harus gimana dong Pak Dukun? Tolong bantu saya dong Pak. Biar iblis tidak marah. Malam ini kamu harus menyediakan tumbal. Mutia! 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 Mbak Mutia, keluar Mbak! Mbak! Mutia! Mutia! Bagus Bang, betul Bang. Udah. Jadi, kayaknya Mbak Mutia nggak ada di rumah deh. Kita harus cari di tempat lain. Ya udah, kita harus cari Mbak Mutia sampai ketemu malam ini juga. Jangan sampai dia nyari orang lain buat dijadiin tumbal, ya. Kita harus nyebar ke seluruh kampung, temuin dia malam ini juga. Kita cari Mutia dan kita tangkap sekarang. Ayo Pak. Ayo kita cari lagi. Ayo. Mutia. Bud. Mutia. Aduh, lebih baik kita mencar aja ya, supaya lebih gampang buat nyarinya. Ya. Ya, kita bagi dua aja nyarinya. Bagian ikut saya ke sana yuk. Mbak Mutia? Bukan salah saya.
Mutia! Ibu, Aini, ya Allah. Aini, Aini, kamu nggak apa-apa kan sayang? Gak apa-apa, Bu. Tadi Aini ditolongin sama Yasmin. Tadi Aini dicekek sama Mutia. Ya Allah. Kayaknya Mbak Mutia lari ke arah hutan deh. wah, nggak bisa dibiarin nih. Wah, aduh. Yuk, yuk, yuk. Ya Allah. Aini, ayo kita pulang sayang. Ayo nak. Tuh. Mana tuh? Sepertinya suara Bu Mutia dari jurang sini, Mas. Apa jangan-jangan dia masuk ke jurang sini ya? Kalau emang Mutia jatuh ke jurang, kita harus cari dia. Dia pasti butuh bantuan. Iya, iya. Yuk, yuk. Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Nurul, Kak Aini, aku izin pamit dulu ya. Loh, Yasmin mau kemana? Kok udah pamit? Baru beberapa hari di sini. Iya kan, Dani? Iya Bu Nurul, Yasmin ini pamit karena udah dapat panggilan kerja lagi di pabrik sepatu ya. Iya. Ya ampun, selamat ya. Terima kasih ya Bu Nurul, Kak Aini. Ya udah Bu Nurul, ini Dani antar ke terminal dulu ya. Ya udah. Hati-hati ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.